Sama abang ini bang, depan abang. Ya abang gini kan ya bang, abang gini kan. Ah gitu. Bisa lagi diterangin bang. Berapa bang? Ya abang ini bikin aja. Tunjukkan aja sekalian. Yang lagi kirim sesuatu malam? Iya. Tunjukkan aja. Oh, ini aja satu ini ya. Oh ini. Tunjukkan aja gitu bang. Tengok-tengok. Tinggal lukanya kan. Tinggikan lagi bang, tinggikan lagi. Tinggikan lagi bang, bang. Angkat lagi bang. Angkat. Wajah. Berarti baik kali ya Bapak ini ya, nggak ngelawan ya kan, sama perempuan. Ya pertama-tama kita layak juga ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kasus ini bisa langsung terungkap dengan sekarang ini. Selanjutnya itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Wisnu Hermanwan dan Bapak Kapolres Poltabes yaitu Bapak Teti John Marbun dan yang pimpinnya juga Bapak Kapolsek dan Bapak Kompol Alexander Piliang Esa, Kepala Unit Bapak Ibtu Harles Guntom, Pak Panit, Pak Andi, tentunya juga Pak itu Sumarso. Jadi kenapa begitu? Ini kan kami kan sempat juga merasa pesimis perkara ini tersempat tersendat karena ini sudah hampir setengah tahun. Jadi pada saat proses ekshumasi itu ada juga pergantian kanit di sini, sehingga juga kami agak kewalahan juga untuk bagaimana koordinasinya. Tapi kami diuntungkan juga dengan adanya pakan yang baru dan juga begitu antusias, begitu terbuka dengan perkembangan yang kami hadapi. Perlu kami tegaskan sebenarnya kronologis ini tadi memang sudah diuraikan keluarga, tapi untuk untuk ada beberapa penanggapan sewaktu abang almarhum ini minta untuk divisum ini kan tersangka ini selalu ngotot bahwasannya itu dia lihat katanya kejadian sehingga tak perlu dilakukan untuk visum. Nah kemarin penjelasan saya lihat di media bahwasannya seolah-olah si tersangka ini melakukan laporan. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya yang membuat LP ini, yang membuat laporan kenapa sampai di polsek ini, awalnya kan tersangka ini membawa pasien 2, get on of arrival atau pasien meninggal dibawa ke rumah sakit Apen. Nah, sampai di rumah sakit sana, rumah sakit tidak mau ambil resiko, akhirnya dihubungi polsek. Dengan demikian, yang dibutuhkan dari sini adalah LP. Informasi yang sebenarnya bukan ini kan. Setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan ke sana, ternyata tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh istri almarhum ini. Begitu juga di dalam mayat yang ditemukan di ruang jenazah di rumah sakit Apen, ya tidak ada juga tanda-tanda kecelakaan, mulus kakinya semua. Nah, oleh karena itu si pelapor pada saat itu sudah ngotot sebenarnya untuk melakukan apa yang disebut untuk visum, tapi selalu ngotot dia untuk menolak. Kalau kami lihat semalam dari narasi-narasi yang dibangun oleh si tersangka ini di dalam versinya kemarin, ada beberapa yang perlu kami sikapi itu ya. Pertama itu menurut abang Kaposan itu yang sepelapor, ini kan BPJS si tersangka si almarhum ini kan tidak terbayar. Padahal 100.000 kalau salah saya per bulan. Tapi menurut dari abangnya itu hampir 9 bulan tak terbayar. Yang kedua, tanggal 6 Maret diurusnya asuransi si almarhum ini, asuransi jiwa. Tanggal 22 Maret meninggal, lalu dilakukan pengklaiman kepada asuransi tersebut. Namun kenapa kami bisa tahu itu? Karena ada lalu lalang pihak asuransi melakukan penyelidikan di tempat itu, sehingga kami menimbulkan kecurigaan ada apa ini. Akhirnya informasi itu kami sampaikan ke polsek ini, sehingga polsek langsung berupaya untuk menyusupi, sehingga ketahuanlah bahwasannya inilah salah satu asuransi yang dikejarnya. Yang ketiga, ini yang paling parah. Kemarin itu dia katakan dia sangat sayang, dia sangat harmonis dengan suaminya. Ada fakta yang mengejutkan. Di handphone si Tiromsi ini, nama suaminya itu disebut predator kopi Benalu Kopi, predator Benalu Kopi, predator jahat, Benalu Kopi predator jahat, sorry. Masa nama suami disebutkan seperti itu? Dan abang ini mengetahui, bukan pertama si
tersangka ini mengirimkan sesuatu pesan kepada orang, lalu di screenshotnya dari pesan itu yang menuliskan benar Lupovi terjahat. Itulah dari situ akhirnya kami sampaikan kepada polisi, apakah ini yang disebut dengan harmonis? Itu tanda-tanda sebenarnya. Yang selanjutnya, kata almarhum tidak memberi nafkah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang almarhum ini awalnya buka usaha bengkel yang lancar dan punya karyawan banyak. Terus yang kemarin tersangka mengatakan kepada media bahwasanya tersangka ini merawat dan membesarkan anak hasil selingkuhan. Ini jadi tanda tanya juga, anak yang mana yang maksud ini? Ini perlu juga kalau memang benar ada anak selingkuhan almarhum, dibesarkan. Perlu juga ini dilakukan tes DNA. Kalau memang benar-benar itu anak almarhum, ya kan ketahuan nanti itu. Jangan sudah korban difitnah lagi. Tadi saksi kan bawakan juga yang dihubunginya di kampung supaya persoalan ini, kasus ini dimediasi dan dicabut laporan. Itu jelas-jelas ini bukan persoalan apa, ini persoalan nyawa loh. Tapi dia berupaya bagaimana laporan ini kita cabut. Sehingga keluarga mengatakan kami tidak melaporkan saudara, kami hanya melaporkan adik kami yang meninggal secara tidak wajar. Itu aja. Dan sehingga dia tidak terima. Oleh karena itu, itulah poin-poin yang kami uraikan di situ. Sebenarnya masih banyak lagi apanya. Kalau misalnya dibilang semalam mensreanya mana, ya tentu nanti di bawah penyidikan yang mengapakan itu pengadilan tentu mensreanya itu. Kalau misalkan ya yang dibilang nggak ada saksi apa segala macam, benar begini. Kalau untuk saksi yang melihat mungkin belum tentu itu pasti tugasnya kepolisian. Tapi pada saat kejadian sekitar jam 9 pagi ada dengar suara dari lorong pintu itu minta tolong. Dan itu sudah diperiksa di kepolisian. Minta tolong, mendengar suara minta tolong, namun karena si suara minta tolong ini pakai logat bahasa Batak, dia tidak paham apa maksudnya itu. Sehingga dia tidak memahami apa dari makna yang disampaikan itu. Tapi yang pasti ada dia mendengar suara minta tolong. Dan lemari yang ada ditemukan bercak darah itu dan ditetapkan itu persis didengar di suara yang didengarkan tadi. Itu sesuai keterangan saksi yang sudah diperiksa di sini. Itulah poin-poin yang kami harapkan supaya ini juga, dan kami berharap seperti yang dikatakan oleh klien kami tadi bahwasannya ini masih ada kami duga orang yang ikut serta juga membantu perkara ini. Kami berharap Polsek dan LPDA tengah berani untuk berusaha untuk mengungkap ini setuntas-tuntasnya, dan kami juga akan mengawal ini sampai perkara ini nanti pengadilan sampai polis. Keluarganya awalnya kan membuat laporan ke tanggal 27 Maret, tanggal 1, tanggal 10 baru dikuasakan kepada kami Pujahan Sinurat. Kebetulan juga Sinurat ini Pak Herbert Sinurat dan juga Pak Ana Sinurat. Nah kami dari keluarga juga mendampingi ini secara pro bono juga. Pengamatan kacamata pengacara nih Bang, motif dugaan kuat dugaan ini. Kalau soal mengungkap motif itu kan biarlah nanti kepolisian untuk mengungkapnya. Karena tapi kalau yang namanya dalam proses pembunuhan itu kan motif itu barangkali tidak terlalu mengungkapkan. Itu kalau pikir mengenai motifnya. Ada dugaan ke arah asuransi nih Bang? Kalau melihat apanya dugaan itu ya pasti ada. Karena kan logikanya tadi kan tanggal 6 Maret dia mengurus asuransi 500 juta. 5 juta itu per bulan. 5 juta dengan premi 500 juta dan diklaim dia, walaupun itu entah bagaimana saya nggak tahu. Padahal tadi BPJS dia 100.000-nya per bulan itu tak dibayar. Tapi yang parah lagi, ini lagi Pak Teng mengejutkan juga. Bisa-bisanya ini tersangka ini ada 3 kartu keluarga. 1 kartu keluarga ikut dia almarhum itu sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, kartu keluarga tidak ikut suami sebagai kepala rumah tangga. Yang ketiga, kartu keluarga hanya tunggal dia sendiri. Jadi banyak sebenarnya yang kejanggalan dan aku sendiri tidak tahu dan tidak tahu. Berarti Bang ada dugaan bahwasanya ini sudah direncanakan karena kalau kita dengar dari tanggal 6 Maret memang dia sengaja dia buat asuransi, tanggal berapa dia ini 22 Maret dia klaim gitu kan Bang. Artinya ada dugaan Bang ya untuk ada dugaan, patut diduga itu kejadian seperti itu. Kenapa begitu diurusnya? Kan tadi kan 9 bulan BPJS-nya yang preminya 100.000 tak dibayar. 100.000 tak dibayar. Ini yang 5 juta bisa dibayarnya. Dan belum sampai sebulan udah langsung di ya kalau kita bilang dimatikan tak tahu lah. Tapi matilah dan dilakukan penklaman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.